Kita berdoa dulu ya teman-teman. Siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Cici Koko dan teman-teman yang membawa ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat beribadah. Happy Sunday Kids. Yeay. Hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh kita semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pastinya dengan penuh semangat dan antusias, Cici ajak kalian semua untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Oke, lalu kemudian kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oke? Bisa? Bisa pastinya, anak-anak Tuhan pasti jago banget memuji nama Tuhan. So, Cici akan ajak kalian semua untuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita ingin mendaki ke gunung yang tinggi, ketemu Tuhan kita. Yeay! Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Yang bersemangat sekali lagi. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yes. Praise the Lord. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik, Cici mau hari ini kita berfokus kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita sama-sama sambil menyanyikan lagu ini. Ya, siapa yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita? Pastinya kalian masih percaya kan? Kalau begitu kita akan sama-sama nyanyikan Nothing is Impossible. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see.
Sama-sama kita katakan, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do everything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. We believe in you, God. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Oh, I believe in you. Yes. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbingan anak-anak-Mu, agar firman-Mu dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici Selin. Udah lama banget ya Cici Selin gak menyapa kalian di ibadah online. Jadi sekarang Cici Selin excited banget nih untuk membagikan firman Tuhan sama kalian hari ini. Nah, sebelum masuk seperti biasa Cici mau ingetin kalian untuk siapin Alkitab, siapin catatan dan alat tulisnya, oke? Jadi firman Tuhan yang akan Cici bagikan sama kalian hari ini adalah Allah memberikan peraturan. Sebelum Cici masuk ke cerita firman Tuhan hari ini, Cici mau sedikit diskusi sama kalian. Ingat-ingat waktu kalian ke sekolah, kalian kan pasti notice, kalian pasti sadar kalau di sekolah itu ada peraturannya, gitu ya. Kalian harus datang jam 7 pagi dan nggak boleh telat, terus kalian harus bawa buku pelajaran, buku catatan, alat tulis, itu tuh merupakan peraturan-peraturan dari sekolah gitu ya. Terus kalian harus pakai seragam hari Senin sampai hari Jumat itu berbeda-beda seragamnya gitu. Itu termasuk peraturan. Nah, begitu juga dengan di rumah. Orang tua kalian di rumah apa ya, kayak memberikan sedikit peraturan di rumah dalam arti kalau misalnya gini, kalian harus kerjain PR dari jam berapa sampai jam berapa gitu misalnya. Atau kalian cuman boleh main game di saat kalian sudah menyelesaikan semua kegiatan sekolah, semua tugas-tugas sekolah gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari peraturan yang mungkin ada di dalam kehidupan kalian gitu ya. Itu contoh simpelnya. Nah sekarang yang mau Cici kasih tahu adalah kalau Tuhan sendiri nih memiliki peraturan gitu. Allah memberikan peraturan kepada kita gitu ya. Nah, peraturannya itu apa sih? Nah, sebelum kita tahu peraturan apa yang diberikan sama Allah, kita akan baca cerita di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20, 23 dan 25. Oke? Jadi di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 ini ada cerita tentang firman Allah yang hilang ditemukan. Saat itu Yosia adalah salah satu raja termuda di dunia. Ia menjadi raja Israel itu pada saat masih usia 8 tahun. Raja Yosia ini adalah raja yang baik. Nah, dia ingin menjadi pemimpin yang adil dan penuh kasih gitu. Tapi bertahun-tahun sebelum Raja Yosia menjadi raja, buku peraturan atau hukum Allah itu hilang. Ia memanggil Safan atau juru tulis. Dia dipanggil sama Yosia untuk melakukan sesuatu bagi Yosia gitu ya. Nah, saat itu bait Allah sedang dalam kondisi yang rusak. Jadi raja nih memerintahkan Safan untuk menemui Imam Hilkia dan memberitahu Imam Hilkia untuk mengumpulkan orang-orang dan memperbaiki bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, upah orang-orang itu akan dibayarkan dari persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Dia tiba di bait Allah, dan ternyata bait Allah ini
khususnya bagian dalam ini kondisinya tuh rusak banget. Jadi rusak parah. Imam Hilkiah ini menunjukkan sesuatu yang ia temukan saat membereskan bait Allah gitu ya. Imam Hilkiah ini menemukan buku peraturan Allah yang disebut Kitab Taurat gitu. Nah, saat Safwan membawa kitab itu, akhirnya dia memberikan kitab itu kepada Raja Yosia dan membacakan isi kitab itu. Dan ternyata saat mereka membaca isi dari kitab itu, isinya adalah peraturan-peraturan yang dikenal sebagai 10 perintah Allah. Oke, nah di sini nih, ini poin pentingnya. Jadi isi dalam kitab Taurat ini adalah peraturan-peraturan yang dikenal sebagai 10 perintah Allah. Isinya adalah peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa bertahun-tahun yang lalu. Nah, setelah mendengar perintah Tuhan itu, Raja Yosia langsung menjadi sedih. Ia pun akhirnya menyadari mengapa negara mereka ada dalam keadaan yang sulit dan buruk. Itu tidak lain karena mereka telah melanggar perintah Allah. Akhirnya Yosia pun membacakan perintah Allah itu pada seluruh orang di Israel gitu. Ia mengajak bangsanya untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yosia ini akhirnya menghancurkan seluruh dewa-dewa dan benda-benda lain yang disembah oleh Israel pada masa itu. Nah, Allah pasti sedih saat itu bahwa hukum atau peraturannya telah dilupakan oleh umatnya gitu. Waktu banyak umat manusia yang jadinya nggak melakukan sesuai perintah Allah, itu membuat Allah tuh sedih. Apalagi di saat itu banyak orang-orang Israel yang menyembah berhala gitu. Jadi Tuhan tuh pengen orang-orang Israel balik sama Tuhan gitu. Oke, jadi Tuhan ini memberikan peraturan agar manusia hidup aman dan berbahagia gitu ya. Jadi peraturan ini dibuat bukan untuk menyakiti kita atau membuat hal jadi lebih buruk gitu. Justru peraturan-peraturan ini dibuat sama Tuhan untuk membatasi kita tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Justru Tuhan mau kita nih sebagai umatnya melakukan perintah sesuai dengan perintah Allah gitu, biar kita tuh hidupnya aman dan bahagia. Nah, saat umat Israel mengabaikan dan melanggar perintah Tuhan, mereka akhirnya menderita dan hidup dalam penjajahan bangsa-bangsa lain gitu, karena ya mereka mengabaikan apa yang harus mereka lakukan gitu. Mereka malah lupa gitu sama apa aja perintah Tuhan gitu. Nah, tapi saat Raja Yosia mengetahui perintah Allah, ia mau mendengarkan dan melakukannya gitu. Raja Yosia tahu bahwa Allah memberikan peraturan-peraturan itu, yaitu 10 perintah Allah, untuk kebaikan mereka sendiri. Cici mau ingetin gitu ya, kalau Tuhan memberikan berbagai peraturan melalui firman-Nya dalam Alkitab kita gitu. Jadi saat kita baca Alkitab nih, di situ kita bisa tahu apa sih yang mau Tuhan kasih dalam kehidupan kita gitu. Dan biasanya di situ akan ada beberapa konteks yang emang Tuhan bagiin gitu, yaitu beberapa peraturan yang ada dalam firman di Alkitab yang kita baca gitu ya. Nah, salah satu peraturan yang ditemukan oleh Hilkiah dikenal sebagai 10 perintah Allah. Nah, tanpa peraturan hidup yang kita jalani nih itu bisa kacau gitu. Kita perlu aturan-aturan untuk bisa membuat pilihan-pilihan yang benar dan melindungi kita dari hal-hal yang buruk gitu. Nah, peraturan itu juga bisa menolong kita untuk menyenangkan Tuhan ya. Saat kita mentaati seluruh perintah Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan nih, kita juga sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini mengasihinya gitu. Jadi kita tuh mentaati perintah Allah ini bukan cuma sekedar kayak oh ya udah emang harus diikutin gitu, enggak. Tapi kita juga menunjukkan bentuk kasih dari diri kita kepada Tuhan gitu. Ini bukti kalau kita nih hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan gitu. Itu yang paling penting ya adik-adik. Begitu juga kan dengan kalian ya, kalian sekolah,
mau kalian sekolah di rumah atau kalian pergi ke sekolah gitu ya, pasti kan ada beberapa peraturan yang emang kalian harus ikutin gitu, dan peraturan itu untuk kebaikan kalian juga gitu. Begitu juga misalnya kalian ada peraturan di rumah kalian, orang tua kalian minta kalian berbuat ini, berbuat itu gitu. Itu pastinya untuk kebaikan kalian gitu. Sama juga dengan perintah Allah gitu ya. Nah, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita nih ya. Itu sebabnya Ia memberikan peraturan untuk bisa membuat kita tuh jadi bahagia dan bijaksana. Sekarang, buatlah keputusan untuk kalian mau sungguh-sungguh ikut mentaati peraturan dari 10 perintah Allah ini. Terus, minta Tuhan untuk kalian biar bisa diberikan hikmat untuk sungguh-sungguh dalam mentaati 10 perintah Allah ini. Gitu, biar Tuhan yang pimpin jalan kalian, biar kalian bisa mengambil pilihan-pilihan yang benar gitu, bukan pilihan-pilihan yang salah. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Oke, kalau gitu udah selesai firman Tuhan dari Cici. Yuk, sekarang Cici mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang kami punya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk bisa terus mentaati peraturan yang ada dari Engkau ya Tuhan, yaitu 10 perintah Allah. Kami ingin belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh mengendalikan diri kami Tuhan dalam mengambil pilihan-pilihan Tuhan. Biar kiranya kehidupan kami selalu Engkau sertai Tuhan, dan kami juga bisa menunjukkan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kami Tuhan, mulai dari sekolah, keluarga, teman Tuhan, dan lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Berkati agar semuanya baik-baik ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami yang lain Tuhan, agar semuanya juga sehat-sehat ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar kami bisa terus setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, so sampai ketemu di ibadah selanjutnya. God bless you and take care. Bye-bye. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semuanya, happy Sunday. Gimana firman Tuhan di hari ini? Pastinya luar biasa memberkati dong. Oke adik-adik, sedikit pengumuman. Koko mau umumin para pemenang di Games Pasca minggu lalu. Dan inilah pemenangnya. Koko ucapin selamat buat yang menang. Dan buat yang belum menang, jangan sedih. Pastikan kalian ikuti terus games-games yang Live Kids adakan ya. Oke, segitu aja pengumuman di hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!